Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad salatu wassalaman daimaini mutalajimaini ila yaumiddin. Hadirin sidang salat subuh rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja, puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah berkat kudrat dan irodahnya, hidayah taufiknya, kita masih diberi kekuatan bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita menjadi ibadah yang diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa sholawat dan salam mari kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in sampai umat yang setia kepadanya sampai akhir zaman nanti. Hadirin rahimakumullah, di pagi Sabtu ini izinkan saya menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Hadis ini tentang 3 nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia. Padahal 3 nikmat ini bisa mewakili kenikmatan dunia dan isinya. Hadatsana Amr bin Malik radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum aminan bi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu kutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya. Barang siapa di antara kalian di pagi hari merasakan rasa aman di tengah keluarganya, sehat jasmaninya dan memiliki kebutuhan pokok untuk sehari-harinya, maka seakan-akan kenikmatan dunia sudah ada di tangannya. Hadirin rahimakumullah, kenikmatan dunia yang begitu gemerlap banyak bisa diwakili hanya 3. Dan 3 itu sudah dimiliki, diberikan Allah kepada kita tiap hari. Jadi ketika kita di pagi hari, yang pertama aminan pisirbihi, merasakan aman, nikmat kemerdekaan, aman di keluarga kita, tenang untuk melaksanakan ibadah. Ini sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa tenang melaksanakan ibadah karena rasa aman. Coba kalau kita bayangkan di negara-negara yang pada hari ini belum ada rasa aman. Di tempat saudara kita di Palestina, sholat di masjid tidak tenang, ya, tilawah tidak tenang. Setiap hari, setiap saat mereka merasakan ketidaktenangan, Pak. Mungkin kemarin-kemarin kita juga tidak tenang dengan wabah COVID, Corona. Orang pada takut semua, Pak. Ibadah di masjid pada takut semua ketemu. Kita merasakan ketidakterangan itu. Nah, pada hari itu Allah cabut kembali, ambil kembali kegelisahan atau ketidaktenangan itu, diberikanlah kita rasa tenang.
Ini adalah sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri. Yang kedua, kita diberi kesehatan, mu'afan fi jasadihi, sehat, nikmat sehat yang menunjang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita waktu sehat, kita rasakan begitu besar kenikmatan Allah ketika kita melaksanakan ibadah. Jangan jauh-jauh diberi rasa sakit, Pak. Diberi pilek saja, peluk. Mempet ini hidung, Pak. Coba aja rasakan oleh Bapak. Sujud tidak enak. Tilawah tidak enak. Tidak enak, Pak. Itu hanya diberi sedikit saja. Ya, ini semua Allah berikan. Dan ketika pagi hari itu kita mempunyai makanan pokok untuk bisa makan sehari-hari, itu bisa mewakili kenikmatan itu, 3 kenikmatan itu tentang kehidupan dunia seutuhnya. Jadi kenikmatan dunia yang lain bisa tidak berarti kalau tidak diwakili kenikmatan ini, Pak. Orang kaya, punya jabatan, semuanya tidak akan berarti semuanya kehidupan kenikmatan dunia ini kalau tidak ada 3 kenikmatan ini. Banyak mayoritas manusia menurut pendapat para ulama yang tertipu. Mereka menyangka diberi kenikmatan itu tidak akan dipertanggungjawabkan. Padahal semua kenikmatan yang diberikan Allah itu akan dipertanggungjawabkan. La tazulu qadama abdin hatta yus'alu. Tidak akan bergeser kaki anak Adam nanti di yaumil qiyamah hatta yus'alu, hingga ditanya kenikmatan itu. Kenikmatan tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Kenikmatan tentang ilmunya, untuk apa dia amalkan. Kenikmatan tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia habiskan. Kenikmatan badannya, untuk apa dia pergunakan. Banyak orang tertipu, Pak. Mereka mengira bahwa Allah memberikan kenikmatan itu tidak akan dipertanggungjawabkan. Padahal semuanya itu akan ditanya dan dipertanggungjawabkan nanti di yaumil qiyamah. Bahkan menurut salah satu ulama, Abu Hasim radhiyallahu an, berkata bahwa setiap nikmat yang tidak mendekatkan diri kepada Allah, tidak dipakai untuk ketaatan, maka nikmat itu adalah musibah. Ini Pak, harus jadi. Setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, tetapi nikmat itu tidak mendekatkan diri kepada Allah, tidak dipakai untuk ketaatan, itu akan menjadi musibah. Ya. Ini gambaran kecil kehidupan kita sehari-hari saja, Pak. Begitu banyak kenikmatan Allah yang diberikan. Kalau kita umpamakan ada seorang karyawan yang rajin, Pak, rajin, tapi dia masih pulang pergi ke rumah, ke tempat kerja itu jalan kaki. Pimpinan karyawan itu memperhatikan begitu rajinnya orang ini. Ya, disiplin waktunya, kinerjanya bagus gitu. Dipanggillah, diberi fasilitas, awalnya sepeda dulu. Sepeda dulu. Ternyata diberikan sepeda, semakin meningkat kinerjanya. Semakin bagus disiplinnya. Terus Pak, dipanggil lagi, dikasih kendaraan motor, Pak. Terus Pak. Ini masalah nikmat, ya. Dikasih motor, naik lagi prestasinya.
Bahkan omset perusahaan semakin bagus. Keluarga dia semakin sejahtera, kinerjanya semakin bagus. Mungkin kendaraan tertinggi bisa dikatakan kendaraan fasilitas mobil. Tetapi apabila sebaliknya, ketika dia diberi kemudahan oleh sebuah perusahaan, dikasih sepeda tetapi kinerjanya semakin menurun, dikasih motor, wah, semakin hancur, mungkin yang memberikan akan sakit hati. Saya akan tarik kembali fasilitas ini. Begitu juga Allah. Ketika banyak manusia diberi banyak kenikmatan rasa aman, nikmat kemerdekaan yang pada bulan ini kita dapatkan, kita ini adalah sebuah kenikmatan besar dari Allah. Kita bisa tenang melaksanakan ibadah. Kita bisa tenang melaksanakan ketaatan kepada Allah. Jangan terlalu banyak menggunakan waktu berhura-hura, mengisi kemerdekaan dengan menghabiskan umur dengan yang tidak bermanfaat. Karena salah satu tanda kehidupan seseorang hidupnya jauh dari Allah, Allah berikan istighalu malayaknihi. Allah sibukkan orang itu dengan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Ini tanda dalam kehidupan seseorang itu jauh dari Allah. Allah sibukkan istighalu malayaknihi, yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhiratnya. Sibuk saja Pak, dia seperti sibuk, padahal kesibukannya sama sekali tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ambil kesehatannya, Allah berikan rasa sakit, baru orang itu akan merasakan bagaimana nikmat aman, nikmat kesehatan, dan nikmat Allah berikan rizki. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan 3 nikmat yang sering dilalaikan oleh kita, mari kita pergunakan nikmat itu. Di mana nikmat itu telah kita peroleh, mudah-mudahan bisa menunjang ketaatan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang abdan syakuro, hamba-hamba yang pandai bersyukur, hamba-hamba yang pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mempergunakan sebaik mungkin nikmat yang Allah berikan. Hadirin rahimakumullah, tidak banyak yang saya sampaikan karena ini namanya kultum, kuliah 7 menit. Kalau bukan kultum nanti jadi 70 menit ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilapan dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Waridau wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan, insya Allah nanti malam 17 Agustus, malam Rabu,